Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang reklame. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Reklame berasal dari bahasa Latin yaitu re yang berarti berulang-ulang dan klaim yang artinya teriak. Secara luas, reklame dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengajak seseorang atau kelompok orang mengikuti isi reklame. Tujuan reklame adalah untuk memperkenalkan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas sehingga masyarakat mengenal dan berusaha untuk memiliki atau membeli barang tersebut. Selanjutnya, reklame mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Yang kedua, dalam pembuatan reklame, komposisi desain dan warna harus menarik dan mencolok. Yang ketiga, jujur. Ini berarti bahwa reklame harus mengandung pesan yang benar dan jujur, tidak boleh menipu. Reklame dilakukan berulang-ulang. Artinya, reklame biasanya disampaikan secara berulang-ulang sehingga lebih banyak masyarakat yang mengetahui pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, kita akan belajar fungsi reklame. Apa sajakah itu fungsi reklame? Pertama, menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu brand, produk, atau jasa. Kedua, mengajak atau mempengaruhi masyarakat sehingga mereka mau menggunakan suatu produk atau jasa. Selanjutnya, menciptakan dan membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu brand, produk, atau jasa yang diinformasikan. Lalu, mengupayakan kepuasan tertentu kepada konsumen. Selanjutnya, menjadi media atau alat komunikasi antara penjual dengan calon konsumen. Apa sih bedanya reklame dengan iklan? Reklame berupa kalimat singkat, gambar mencolok. Medianya papan reklame, spanduk, poster, di mana dipasang di tempat terbuka. Sedangkan iklan berupa kalimat, bisa panjang, bahkan ada berupa artikel. Medianya berupa media cetak dan media elektronik. Berdasarkan tujuan pengadaannya, reklame dibagi menjadi dua. Yang pertama, reklame komersial. Reklame komersial merupakan reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis, di mana tujuannya untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, contohnya poster, spanduk, baliho, dan lainnya. Yang kedua, reklame non-komersial. Reklame ini dibuat untuk kepentingan umum, misalnya himbauan, informasi layanan masyarakat, dan lainnya. Contohnya reklame donor darah, reklame pajak, dan sebagainya. Reklame berdasarkan sifat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu reklame peringatan. Reklame ini bersifat mengingatkan masyarakat untuk melakukan hal tertentu, misalnya reklame tertib lalu lintas. Yang kedua, reklame penerangan. Reklame jenis ini bersifat memberikan informasi kepada masyarakat umum. Contohnya reklame informasi tentang kesehatan. Selanjutnya, reklame ajakan atau permintaan.
Reklame jenis ini mengajak atau meminta masyarakat untuk mengikuti ajakan atau permintaan. Contohnya reklame donor darah, reklame bantuan bencana alam. Berdasarkan tempat pemasangan, reklame dibagi menjadi dua. Yang pertama, reklame indoor, yaitu reklame yang dipasang di dalam ruangan. Umumnya reklame indoor berukuran kecil atau sedang dengan bahan kertas. Contohnya brosur leaflet. Yang kedua yaitu reklame outdoor. Reklame jenis ini dipasang di luar ruangan dan terpapar sinar matahari. Umumnya reklame outdoor berukuran besar dan dibuat dengan bahan kedap air dan tahan sengatan matahari. Contohnya baliho, spanduk, papan nama. Kemudian berdasarkan medianya, reklame dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, reklame audio, yaitu reklame yang disampaikan melalui suara baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya iklan di radio. Kemudian reklame visual. Reklame visual disampaikan dalam bentuk visual atau gambar. Contohnya iklan Megatron, poster, plakat, spanduk, brosur, dan sebagainya. Selanjutnya, reklame audiovisual. Reklame jenis ini disampaikan dalam bentuk gambar dan suara. Contohnya iklan di TV, iklan di YouTube, dan lainnya. Selanjutnya kita akan belajar macam-macam jenis reklame. Di antaranya yang pertama yaitu iklan. Iklan adalah jenis reklamasi yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual pada media cetak atau elektronik. Selanjutnya yaitu spanduk, adalah reklame yang membuat informasi komersial atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas menggunakan kain dan sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas, disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Selanjutnya yaitu embalase, adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Poster adalah jenis reklame berupa selembar kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat, bersifat semi permanen. Billboard adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan pada atap, dinding pertokoan atau instansi tertentu dengan sifat permanen. Banner adalah jenis reklame dengan bentuk kotak atau potret, biasanya dicetak dengan digital printing, ditempatkan di depan toko atau instansi menggunakan penyangga. Leaflet adalah jenis reklame yang berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat, berisi informasi lengkap dan rinci. Penyampaiannya dilakukan dengan cara diletakkan di tempat yang mudah diambil, disebarkan, dan diberikan langsung kepada konsumen atau target. Kalender adalah pemberian nama pada periode waktu dalam sebuah sistem yang divisualisasikan pada media cetak atau elektronik. Kalender dalam bentuk media cetak dapat digunakan sebagai reklame dengan memberikan tambahan gambar dan tulisan sebagai reklame visual pada bagian depan atau bagian atas kalender. Cukup sekian penjelasan tentang reklame, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.